Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai baterai. Baterai yang kita kenal ada baterai basah dan baterai kering. Simbol dari baterai kira-kira seperti ini, mirip dengan simbol dari kapasitor. Memiliki dua terminal, ada bagian positif dan bagian negatif. Baterai bisa juga disingkat bat atau battery, dan kali ini kita akan belajar mengukur tegangan dan arus dari baterai ini. Untuk mengukur arusnya kita akan menggunakan multimeter yang sebelah kanan. Untuk arus simbolnya I, satuannya ampere, sementara untuk tegangan simbolnya V untuk volt. Jadi kita punya dua multimeter digital, yang sebelah kiri untuk mengukur tegangan dan yang sebelah kanan itu untuk mengukur arus. Kita pastikan untuk probe-nya tidak salah untuk mengukur tegangan dan pengukuran arus. Khususnya untuk pengukuran arus ini cukup menjadi perhatian. Jika salah maka akan merusak. Kita akan mengukur baterai petak dulu, ini yang warna putih biru. Perhatikan kutub positif dan negatifnya. Kita akan mengukur berapa tegangan dan arus pada baterai ini. Pertama kita mengukur tegangannya dulu. Perhatikan pada multimeter sebelah kiri terbaca 6,4 atau 6,3 volt. Dan untuk arusnya, multimeter sebelah kanan satuannya adalah ampere. Untuk baterai ini arusnya terbaca 0,000 ya, 0,01. Jadi bisa dipastikan arus dari baterai tersebut sudah habis. Untuk baterai yang satu lagi 8,59 volt untuk tegangannya, dan untuk arus yang masih ada pada baterai ini sekitar 1,2 ampere. Kita ulangi, untuk yang pertama tadi arusnya tidak ada, tegangannya masih ada sekitar 5 volt. Nah, pada kondisi ini kita bisa memastikan mana yang bagus dan mana yang sudah rusak. Untuk tipe 18650 biasanya kita mengukur tegangan sebesar 3,7. Untuk normalnya ini terukur 2, sekian untuk tegangan. Sementara untuk arusnya, untuk baterai ini tertera 12 ampere tapi terbaca sekitar 1, sekian ampere saja. Ya, untuk yang warna biru ini kapasitas di bodinya tertulis 20 ampere. Kita ukur dulu untuk tegangannya. Apakah tegangan pada baterai ini 3,7 sekian volt. Ini kondisi normal. Dan untuk arusnya saya akan hanya sebentar saja untuk mengeceknya karena arusnya cukup besar. Terbaca kira-kira 11 atau 12 ampere dan pada terminalnya itu cukup panas. Ya. Jadi kondisi baterai yang biru masih bagus. Untuk baterai yang lain, untuk model A3 ini kita mengukur baterai yang pertama tegangannya 0. Tegangannya 0, arusnya terbaca juga 0. Berarti positif baterai ini rusak. Untuk baterai yang kedua kita mengukur tegangannya. Berapakah kira-kira tegangannya? 0,8, tidak sampai 1 volt. Dan untuk arusnya
terbaca 0,5 sekian ampere, setengah ampere ya. Nah, kita tes untuk baterai yang ketiga. Untuk tipe ini tegangannya 1,1 volt, normalnya 1,5 volt, dan untuk arusnya kita cek masih 1,2 ampere. Ini kondisinya masih bagus, sekitar 1,2 atau 1,3 ampere. Nah, tipe yang terakhir yang kecil biasa untuk remote TV dan lain-lain, kita mengukur untuk tegangan dulu sekitar 1, sekian, 1,1. Sementara untuk arusnya, arusnya 0, tegangannya ada 1, sekian, tapi arusnya sudah habis. Kita coba lagi untuk baterai yang kedua, untuk baterai kecil. Tegangannya untuk baterai ini terbaca 0,8 atau 0,9 volt. Sementara arus pada baterai ini kita akan cek terbaca arusnya tidak ada. Tegangannya hampir 1 volt, tapi arusnya tidak ada. Baterai kecil ini yang terakhir, kita coba untuk cek tegangannya 1,2, 1,3 volt. Ini seharusnya kondisinya bagus. Kita pastikan untuk mengecek arusnya terbaca 4 sekian ampere. Baterai kecil ini dapat menyimpan arus 4 ampere lebih. Jadi baterai ini masih kondisi bagus. Jadi kesimpulannya, untuk setiap baterai yang sudah terpakai akan mengalami yang namanya perubahan pada tahanan dalam dari baterai tersebut, seperti rumus tegangan, arus, dan tahanan yang kita ketahui. Untuk tegangan adalah perkalian arus dan tahanan. Jadi untuk arus otomatis tegangan dibagi tahanan, dan tahanan adalah tegangan dibagi arus. Maka pada semua baterai yang kita cek tadi ada perubahan tahanan dalam dari baterai tersebut. Demikian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.